Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di hari kedua di kota Irowood. Chu Seng perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia mengempalkan tinjunya lalu terkekeh. Kultivasi saya sebenarnya telah meningkat sangat pesat. Jika saya terus berlatih seperti ini, saya seharusnya bisa menerobos ke alam Tongme tingkat 6 sebelum meninggalkan kota Ironwood. Lalu dia bangun meninggalkan ruang pohon kuno. Apa yang terjadi? Sebelum Chu Seng keluar dari kamar, dia mendengar suara pertengkaran datang dari luar. Dia mengerutkan kening lalu keluar dari kamar. Begitu dia meninggalkan halaman kecil, dia melihat sekelompok murid kampus bumi dan selusin tentara kota Ironwood berdebat sengit. Mengapa kota Ironwood tidak memberi tahu kami tentang operasi berburu tadi malam? Kata seorang siswa dari Akademi Bumi dengan marah. Anda tahu, mereka datang ke sini untuk memburu orang-orang kuat di alam iblis hitam dan mendapatkan poin pembasmi iblis. Sekarang dengan kesempatan yang bagus, orang-orang dari kota Ironwood tidak memberitahu mereka. Mendengar ini, seorang prajurit lapis baja hitam hanya tersenyum sinis dan berkata, "Di luar berbahaya, kalian siswa Akademi Bumi yang halus dan mahal harus dilindungi dengan baik oleh kota Ironwood kami. Beraninya kami menempatkan diri dalam bahaya." Prajurit lapis baja hitam lainnya tiba-tiba tertawa dan memandang para siswa Akademi Bumi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Melihat penghinaan dari pihak lain, bahwa banyak wajah dari siswa tiba-tiba merah dan mereka sangat marah. Master Sekte, ketika Chu Seng muncul, orang-orang dari Sekte Kuan segera berkumpul dan berkata, "Master Sekte, Anda relatif dekat dengan Guru Qiu. Tolong bantu kami berbicara dengannya." Mendengar kata-kata ini Chu Seng terdiam. Dia melihat sekeliling dan melihat siswa Akademi Bumi lainnya yang juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sial, itu tidak bisa dijelaskan. Chu Seng memiliki garis hitam di seluruh kepalanya. Benar-benar tidak ada hubungan sama sekali antara dia dan Qiu King Er. Tapi, mengapa para bajingan ini memandangnya dengan ambigu? Julie yang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat ekspresi malu adiknya. Mendengar tawa pelan, Chu Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah kakaknya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang semua orang, ekspresinya langsung berubah. Karena saat ini sekelompok tentara datang karena malu. Pakaian mereka robek dan wajah mereka berlumuran darah merah cerah. "Kapten, apa yang terjadi?" Para prajurit juga segera menyadari sesuatu yang salah. Wajah pria lapis baja itu muram dan mengutuk sambil menyeringai. "Kami disergap tadi malam. Ada selusin saudara-saudara kami yang tertinggal di sana." Setelah mendengar ini, ekspresi para prajurit tiba-tiba berubah. Operasi tadi malam yang dipimpin langsung oleh kapten sebenarnya gagal. Setelah selesai berbicara, pria berbaju besi melirik ke arah siswa Akademi Bumi dan berkata dengan dingin, "Orang-orang dari alam iblis hitam ini licik dan kejam. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang nyawa Anda hanya untuk yang disebut seleksi kompetisi." Mendengar ekspresi ini, semua siswa berubah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Ayo pergi." Pria lapis baja itu melambaikan tangannya dan memimpin tentara ke suatu tempat di sudut kota. Master Sekte, Wei Wuchen memandang Chu Seng dan bertanya dengan suara rendah. "Pergi ke tempatku dulu." Chu Seng melambaikan tangannya lalu berbalik dan berjalan menuju halaman kecil. Orang-orang Huanmen lainnya juga segera mengikuti. Di halaman kecil, "Aku bertanya-tanya mengapa Master Sekte memanggil kita ke sini." Wei Wuchen bertanya dengan penasaran. Wajah Chu Seng serius dan dia berkata dengan suara yang dalam,
Melihat situasi sekarang, orang-orang di kota Aerowan tidak akan membantu kita. Jika kita ingin memburu orang-orang kuat di alam iblis hitam, dia mendapatkan poin pembunuh iblis itu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Apa maksud Master Sekte? Yoloveng berkata dari samping. Cukwenseng melirik orang-orang Huamen dan berkata, karena orang lain meremehkan siswa Akademi Bumi kami sendiri yang akan mencari target berburu. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang terkejut dan ekspresinya mereka tidak berkedip. Jelas sekali, pemandangan memalukan dari para prajurit kota Ironwood tadi sangat menyentuh hati mereka. Saya tidak akan memaksa masalah ini. Saya pikir Anda memahami bahaya yang ada tanpa saya harus mengatakan lebih banyak. Jadi terserah Anda untuk memutuskan apakah akan pergi. Cukwangsheng melihat ke sekeliling kerumunan, ekspresinya menjadi sangat serius. Mendengar ini semua orang terdiam. Mereka memahami bahwa ini bukan lagi Akademi Siling. Dan jika mereka tidak hati-hati mungkin dikuburkan di sini. Aku akan pergi dengan Master Sekte. Hui Wuchen dan Hyouleveng saling memandang dan menjadi orang pertama yang memecah ketenangan. Bagaimana denganmu? Cukwangsheng mengangguk memandang yang lainnya. Melihat tatapannya, semua orang di Huamen terdiam untuk waktu yang lama, lalu menggertakkan gigi dan berkata, ayo bertarung dengan pemimpin sekte sesekali. Setelah mendengar ini, Cukwangsheng tiba-tiba tersenyum lebar. Dengan orang-orang Huamen, hanya dengan berpartisipasi dia memiliki modal untuk melawan orang-orang kuat di alam iblis hitam. Kalau tidak, dia sendiri tidak akan mampu mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Master, ada satu hal yang harus dipersiapkan sebelumnya. Hyouleveng merenung sejenak lalu berkata, ada apa? Tanya Cukwangsheng ringan. Hyouleveng tersenyum lalu berkata, kami tidak memiliki informasi apapun tentang orang-orang kuat di alam iblis hitam di luar kota. Jadi kami perlu mendapatkan informasi terperinci dari manajemen kota Ironwood. Masalahnya adalah orang-orang dari kota Ironwood ini meremehkan siswa akademi kita. Jika kita memintanya, kita mungkin hanya akan ditolak dengan sopan. Apa maksudmu? Cukwangsheng kembali bertanya. Mendengar ini, Hyouleveng bertanya dengan senyum ambigu. Jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita hanya bisa meminta pemimpin sekte untuk menemui Guru Qiu dan memintanya untuk membantu. Setelah mendengar ini, garis-garis hitam tiba-tiba muncul di wajah Cukwangsheng. Namun ketika dia melihat mata semua orang di Huamen, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, saya akan mencobanya. Di bawah tatapan mata yang cerah, dia berjalan keluar dari halaman kecil dan bergegas ke kediaman Qiu King-er. Guru Qiu, Cukwangsheng ingin bertemu denganmu, kata Cukwangsheng dengan keras di halaman yang unik. Masuk. Setelah beberapa saat terdengar suara samar dari dalam. Setelah mendengar ini, Cukwangsheng berjalan ke halaman kecil dan melihat seorang wanita berpakaian putih dengan temperamen luar biasa berdiri di sana. Ada apa? Qiu King-er menatap dengan mata jernih dan indahnya dan berkata dengan tenang. Wanita ini selalu terlihat dingin. Cukwangsheng diam-diam mengerutkan bibirnya dan berkata, saya ingin meminta Guru Qiu membantu saya mendapatkan informasi rinci tentang orang-orang kuat di alam iblis hitam dari kota Ironwood. Kamu menginginkannya? Kata Qiu King-er dengan terkejut. Cukwangsheng menentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, kita tidak bisa hanya diam tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa kan? Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Orang-orang dari alam iblis hitam itu lebih kuat dari orang biasa. Cukwangsheng mengangguk saat berkata, saya memahami bahayanya, tetapi karena Anda telah datang ke sini, Anda tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Setelah mendengar ini, Qiu King-er melirik dan akhirnya mengangguk. Besok saya akan memberikan kepadamu. Terima kasih Guru Qiu, kata Cukwangsheng dengan gembira. Di malam hari kedua,
Hubungan antara Master Sekte dengan Guru Q sangat baik. Jika itu kita mungkin tidak akan bisa masuk. Di luar halaman kecil, Kui Wochen memandang Chu Kuang-seng dan keluar, dan berkata dengan tersenyum. Chu Kuang-seng meliriknya dan akhirnya tersenyum tak berdaya, tapi tidak berkata-kata apa-apa lagi. Selama kurun waktu ini, dia sudah terbiasa diajak oleh orang-orang Kuanmen. Jadi dia bisa menganggapnya biasa saja. Menurut catatan di peta ini, ada lusinan titik berkumpul orang-orang kuat di alam iblis hitam di luar kota. Chu Kuang-seng mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tiga di antaranya sambil berkata, dari tiga titik berkumpul ini, semuanya memiliki alam junding. Orang kuat yang bertanggung jawab dan kita tidak boleh memprovokasinya. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di Huanmen mengangguk. Bagi mereka, alam Jiuding sangatlah kuat dan bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi sekarang. Dan di antara titik kumpul yang tersisa, kecuali mereka yang lemah, saya telah memilih titik kumpul ini. Bagaimana menurut Anda? Titik berkumpul ini sepertinya adalah tempat di mana para prajurit kota Ironwood tersandung sebelumnya. Xiao Feng bertanya dengan kilatan di matanya. Setelah mendengar ini semua orang terkejut lalu memandang Chu Kuang-seng dengan bingung. Melihat ini Chu Kuang-seng tersenyum tipis lalu berkata, justru karena ini saya memilih titik berkumpul ini. Ketika orang-orang lengah, orang kuat dari alam iblis hitam di titik kumpul baru ini saja memenangkan pertempuran perang adalah saat kewaspadaan mereka pada titik terlemahnya. Setelah mendengar analisanya, semua orang di Huamen mengangguk dan berkata, ikuti saja apa yang dikatakan pemimpin sekte. Chu Kuang-seng tersenyum cerah saat berkata, karena itu masalahnya tinggalkan kota Ironwood saat hari sudah gelap. Mendengar ini semua orang di Huamen menunjukkan kegembiraan dan kecemasan. Aksi malam ini akan menjadi pertama kalinya bagi mereka bertarung melawan orang-orang jahat di alam iblis hitam. Di malam hari gerbang kota berhenti. Seorang prajurit lapis baja hitam menghentikan Chu Kuang-seng dan kelompoknya dengan ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu lakukan di sini? Chu Kuang-seng tersenyum tipis dan mengeluarkan tanda yang diberikan Qiu Qinger padanya. Prajurit itu mengambil token itu, memeriksanya lalu membuka gerbang kota. Melihat ini Chu Kuang-seng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang Huamen menuju luar kota. Kakak. Begitu dia meninggalkan gerbang kota, Chu Kuang-seng memanggil kakaknya. Chu Li'er tersenyum tipis menjabat token di tangannya dan berkata, sebagai saudara perempuan saya tidak bisa melihat saudara laki-laki saya masuk jauh ke dalam kap musuh. Mendengar ini Chu Kuang-seng tersenyum tak berdaya. Sepertinya kakakku sangat cerdik. Ayo pergi bersama. Dia mengangkat bahu dan memimpin dengan berjalan maju ke lembah di kejauhan. Ayo pergi bersama. Setelah itu Chu Li'er dan semua orang Huamen juga mengikutinya. Lebih dari setengah jam kemudian, kelompok ini mendekati lebah. Melirik ke titik cahaya yang menjulang di depannya, Chu Kuang-seng mengulurkan tangannya untuk menekannya dan berjalan dengan hati-hati ke dalam lembah. Sepanjang jalan dengan mengandalkan persepsi kekuatan mentalnya yang kuat, dia melenyapkan banyak penjaga rahasia dan mendekati titik berkumpul orang-orang kuat dari alam iblis hitam di lembah. Tuan, sepertinya yang Anda harapkan orang-orang ini tidak terlalu waspada. Di rumput, Wei Wuchen memandang pria kuat di alam iblis hitam yang sedang minum dan merayakannya di depan sambil berbisik. Kakakku dan aku akan mengurus lima orang kuat di atas alam tome tingkat keempat dan menyerahkan sisanya padamu. Bagaimana kalau begitu? Chu Kuang-seng berbalik dan melihat kerumunan saat berkata, tidak masalah. Wei Wuchen dan yang lainnya mengangguk saat berkata, ayo pergi. Setelah melihat ini Chu Kuang-seng melambaikan tangannya dan memimpin semua orang menuju pria kuat dari alam iblis hitam. Hehehe, bosnya yang sangat pandai membuat rencana kali ini, menyebabkan orang-orang dari kota Ironwood terjatuh besar-besaran. Di depan api unggun, seorang pria bertelanjang dada berkata sambil tersenyum. Itu wajar, bagaimanapun orang-orang itu bisa menjadi lawan bos.
kata pria lain yang terluka sambil tersenyum sinis. Mendengar ini seorang pria berbaju hitam di depan perlahan membuka matanya, memandang ke beberapa orang dengan ekspresi acuh tak acuh lalu berkata, "Badai berikutnya akan segera dimulai. Saya harus bekerja keras untuk merebut kota Ironwood. Ayo turun." Ya, semua orang mengangguk dan kemudian pria terluka itu berkata sambil tersenyum. "Pernahkah kamu mendengar bahwa siswa dari Akademi Bumi telah datang ke kota Ironwood? Mengapa kakak ketiga kamu takut?" Mendengar ini pria yang terluka menatap dengan dingin, lalu melihat ke arah pria berbaju hitam saat berkata, "Meskipun para siswa Akademi Bumi ini tidak perlu ditakutin, mereka sangat berharga bagi Akademi Siling. Jika dia bisa ditangkap, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa kota sebagai gantinya." Mendengar kata-kata ini, pria bermata hitam itu tiba-tiba bersinar, dan dia mengangguk lalu berkata, "Saudara ketiga benar, saat kita menyerang kota lain kali, kita akan mengambil kesempatan untuk menangkap beberapa siswa Akademi Bumi. Hai, jika berhasil itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa cukup untuk memberi kita imbalan yang besar." Bos bijaksana, semua orang tertawa serempak, ekspresi mereka penuh kegembiraan. Jelas dalam pandangan mereka, menangkap beberapa bocah nakal itu pasti mudah. Hahaha, ide yang bagus. Saya ingin tahu apakah Anda ingin siswa dari Akademi Bumi datang ke rumah saya? Tawa dingin tiba-tiba bergema di lembah. Siapa? Mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba memadat dan dia berbalik lalu berteriak. Mendengar teriakan tajam ini, semua orang alam iblis hitam tiba-tiba terkejut, lalu berbalik untuk melihat. Segera mereka melihat sekelompok sosok muda mengelilinginya. Murid dari Akademi Bumi, pria berbaju hitam memiliki tatapan tajam di matanya dan berkata dengan tidak terduga. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan siswa Akademi Bumi saat ini. Cuku Angseng berjalan keluar, mengangkat dagunya ke arah Wei Wuchen dan yang lainnya dan berkata, "Kecuali 5 orang itu sisanya diserahkan kepada kalian." Oke, Wei Wuchen menyeringai melambaikan tangannya dan memimpin orang Kuanmen untuk mendekati orang kuat dari alam iblis hitam. Pria berbaju hitam itu menatap orang-orang Kuanmen dengan mata dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu ketinggian dunia. Anak kecil ini sebenarnya berani datang ke rumahku. Itu bagus, ini menyelamatkan kita dari banyak masalah." Cibiran itu datang dari pria berbaju hitam yang menginjak tanah dengan telapak kakinya, dan aura yang kuat menyapu dari tubuhnya. Alam Tongmei tingkat ke-8, Cuku Angseng menyipitkan matanya, menatap kakaknya di sampingnya dan berkata, "Serahkan ketiganya padaku dan juga sisanya padamu." Culier mengangguk dan berjalan menuju pria telanjang dada dengan orang lain. "Hei, seorang gadis kecil yang cantik datang ke rumah saya atas inisiatif sendiri." Pria bertelanjang dada itu menyeringai dan menatap Culier dengan nafsu. Mata cantik Culier dingin. Dia menggenggam tangan giok dan cahaya biru es membawa rasa dingin yang sangat mencenangkan, menyelimuti seluruh lembah. Pada adegan ini, ekspresi wajah pria bertelanjang dada itu tiba-tiba mengeras. Terima kasih.